akhirnya kita dimain-mainkan oleh negara lain. Kita ini negara-negara berkembang selalu dilecehkan, selalu direndahkan. Kita harus bisa membangkitkan semangat dari negara-negara berkembang, negara-negara di Asia untuk berhadapan-hadapan dengan negara-negara Barat. Ke depan, negara ini mempunyai potensi dan kekuatan besar yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Manfaatkan, jangan dibiarkan kekuatan besar kita, potensi besar ini. Harus kita sadari. Sehingga beberapa kali saya sampaikan, yang kita bangun ke depan ini ada sebuah ekosistem besar. Bukan proyek kecil-kecil. Oh, ini ada proyek di Morowali, ini ada proyek di Batang. Bukan itu. Yang ingin kita bangun adalah sebuah ekosistem besar. Dinamika global dan nasional serta berbagai guncangan telah menciptakan berbagai tantangan yang rumit dan tidak mudah. Dalam menghadapi berbagai guncangan dan tantangan perubahan besar ini, Indonesia mampu merespons dengan baik melalui kerjasama yang kuat. Kerjasama ini menjadi kekuatan yang luar biasa, sehingga Indonesia berhasil mengatasi berbagai guncangan dengan sangat baik. Upaya percepatan reformasi struktural melalui strategi hilirisasi terutama sumber daya alam juga membuahkan hasil yang nyata. Indonesia tak henti-hentinya membuat gebrakan super. Lewat pembangunan mega proyek di seluruh penjuru tanah air, nama Indonesia menjadi semakin disegani dan tidak lagi diremehkan negara lain termasuk di kawasan ASEAN. Selain pembangunan infrastruktur, Indonesia juga gencar membangun kawasan industri baru. Tidak cuma di Pulau Jawa atau di kawasan Indonesia bagian barat, akan tetapi kawasan industri juga dibangun di wilayah Indonesia Timur. Kawasan industri Wedabai yang dibangun di wilayah Indonesia Timur atau tepatnya di Desa Lelilev, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, merupakan kawasan industri terpadu untuk pengolahan logam berat. Kawasan industri ini telah berdiri sejak tahun 2018. Kawasan industri Teluk Weda merupakan kawasan industri pertama terintegrasi di Indonesia yang diperuntukkan untuk memfasilitasi proses pengolahan mineral dan produksi komponen baterai kendaraan listrik. Bahkan hilirisasi Wedabai telah menjadi bagian penghasil ekspor sebesar 12 miliar dolar Amerika Serikat untuk sektor hilirisasi mineral. Bukan cuma mampu meningkatkan perekonomian, hingga saat ini kawasan industri nikel pertama di Indonesia tersebut juga telah menyerap tenaga lokal lebih dari 70.000 pekerja. Jumlah itu berasal dari berbagai daerah di Maluku Utara, Indonesia Timur. Bahkan hingga tahun 2027 mendatang, serapan tenaga kerja ditargetkan mencapai 100.000 orang. Dengan adanya kawasan industri tersebut, perekonomian Provinsi Maluku Utara berdasarkan laporan Bank Indonesia edisi November 2023 tercatat mengalami pertumbuhan ekonomi pada triwulan 3 2023 mencapai 25,13% YoY, menjadikannya provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. Pencapaian ini sebagian besar ditopang oleh sektor pertambangan dan industri pengolahan yang turut didukung oleh realisasi produksi ore nikel melalui hilirisasi. Sebagai kawasan industri nikel terintegrasi pertama di Indonesia, industri Wedabai menjadi tulang punggung ekonomi di daerah sekaligus berperan mendukung usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Karena komitmen itulah tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Provinsi Maluku Utara dari tahun 2021 hingga 2024 bulan Februari berhasil mengalami penurunan. Hal itu dibuktikan setelah Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Maluku Utara mengeluarkan rilis terbaru pada Senin 6 Mei 2024. Kepala BPS Maluku Utara Aidil Adha mengatakan, sejak tahun 2021, angka pengangguran mencapai 5,06%, tahun 2022 4,98%, tahun 2023 4,60%, dan tahun 2024 4,19%.
Meski mendapat tantangan yang cukup serius dan dikucilkan Amerika Serikat karena belum memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan Amerika Serikat. Dalam hal ini Indonesia tidak masuk dalam pemberian insentif hijau yang tertuang dalam Undang-Undang Pengurangan Inflasi atau Inflation Reduction Act atau IRA. Namun pemerintah tetap melanjutkan mega proyek terintegrasi tersebut. Hingga akhirnya London Metal Exchange atau LME menyetujui pencatatan merek nikel olahan pertama dari Indonesia dengan kode DX ZWDX. Masuknya merek baru ini dalam daftar pengiriman yang baik dari LME merupakan momen penting bagi industri global dan nikel Indonesia. LME merupakan bursa berjangka dan opsi terbesar dan tertua di dunia untuk perdagangan logam industri termasuk aluminium, tembaga, nikel, dan seng. Pada Agustus 2022, ada lebih dari 450 merek yang terdaftar di LME dari lebih dari 55 negara. Semua merek yang disetujui masuk bursa LME harus mematuhi persyaratan yang ketat tentang kualitas, bentuk, dan berat sebagaimana diuraikan oleh bursa. Sebagai wujud komitmen tersebut, ke depan kawasan industri Wedapai akan dilakukan pengembangan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah atau BPIW. Untuk mendukung percepatan pengembangan infrastruktur 5 kawasan industri strategis, kajian master plan pengembangan tengah dilakukan. Kawasan industri Wedapai merupakan salah satu kawasan industri prioritas yang tercantum dalam RPJMN tahun 2020-2024 dan Perpres nomor 109 tahun 2020 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional atau PSN. Penyusunan rencana pengembangan atau master plan infrastruktur perkotaan mendukung 5 kawasan industri strategis merupakan arahan Menteri PUPR. Lokus yang diarahkan menjadi master plan yaitu Wedapai, Sorowako, Morowali, Konawe, dan Tanjung Selor. Master plan ini juga akan mendukung program penanganan jalan melalui Inpres Percepatan Peningkatan Konektivitas dari Direktorat Jenderal Bina Marga. Seperti diketahui, Provinsi Maluku Utara memiliki potensi pertambangan seperti nikel, kobalt, tembaga, uranium, batu bara, aluminium atau bauksit, magnesit, pasir besi, emas, dan perak. Sayangnya program hilirisasi yang dicanangkan pemerintah Indonesia selalu mendapat serangan dari berbagai pihak seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, hingga Dana Moneter Internasional atau IMF. Padahal program tersebut telah membuahkan hasil, di mana sejak larangan ekspor biji nikel diberlakukan pada tahun 2020 lalu, telah berdampak pada perekonomian Republik Indonesia. Selain itu, dari sisi neraca perdagangan juga terjadi perbaikan, di mana 30 bulan lebih berturut-turut Indonesia selalu mengalami surplus. Dengan keberhasilan hilirisasi, cita-cita Indonesia untuk menjadi negara maju bisa segera terwujud. Namun, tidak bisa dipungkiri jika tidak ada satupun negara maju di dunia ini yang mau melihat negara berkembang naik kelas menjadi negara maju. Alasan lingkungan menjadi salah satu alasan yang cukup sering digunakan oleh negara barat untuk mencegah negara yang dianggap bisa menimbulkan kerugian bagi negara lain. Oleh sebab itu, Indonesia harus berjuang sendiri untuk tumbuh menjadi negara maju, karena Indonesia tidak bisa bergantung kepada siapapun. Dengan perbaikan dan pengembangan yang terus dilakukan, Indonesia bisa membuktikan kepada negara-negara barat kalau Indonesia tidak seburuk yang mereka citrakan.